Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nikmahtu Seli Ayu Milati dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A dengan nomor induk mahasiswa 12210183024. Saya akan praktik mengajar KD 4.6 yang berbunyi menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan. Jenjang SMP kelas 7 semester ganjil. Metode yang akan saya gunakan dalam praktik mengajar kali ini saya akan menggunakan metode citizen procedure atau yang lebih dikenal dengan CIPRO. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring. Serta jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana agar kita terhindar dari virus corona. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teks prosedur sesuai dengan KD menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan. Sebelum kita membahas mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan aspek lisan pada teks prosedur, Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisikan tentang anjuran, tips, atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu aktivitas mulai dari awal kegiatan sampai selesai secara berurutan. Teks prosedur sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan informasi secara detail bagaimana tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan secara berurutan. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian, ciri-ciri, dan tujuan pada teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan aspek lisan yang ada pada teks prosedur. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur teks prosedur itu sendiri. Yang pertama, struktur teks prosedur yaitu berisikan tentang tujuan, dan yang kedua yaitu mengenai material, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah. Penjelasan lebih lengkapnya atau lebih jelasnya lagi, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Struktur 1. Tujuan. Berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh biasanya berupa judul. Contoh tata cara mencuci tangan. 2. Material. Berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. 3. Langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya karena memang harus berurutan. Selanjutnya kita membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur.
Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur antara lain: 1. Menggunakan konjungsi temporal, 2. Menggunakan kata kerja imperatif, dan yang ketiga menggunakan kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Lebih jelasnya lagi, silakan kalian menyimak tayangan berikut ini. Kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi temporal adalah kata penghubung di awal kalimat yang digunakan untuk menghubungkan awal kalimat yang digunakan untuk menghubungkan proses antara langkah satu dengan yang lainnya. Contoh konjungsi temporal kata selanjutnya, lalu, dan kemudian. 2. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Contoh dari penerapan kata kerja imperatif atau perintah yaitu diamkan adonan tersebut selama 10 menit. 3. Kata kerja material dan kata kerja tingkah laku. Kata kerja material adalah sebuah kata yang mengungkapkan sebuah tindakan seperti mengupas, menjemur, dan membakar. Sedangkan kata kerja tingkah laku adalah kata kerja yang mengungkapkan perbuatan. Contohnya menunggu, mengamati, dan mempertahankan. Dan yang terakhir mengenai aspek lisan yang ada dalam teks prosedur. Aspek lisan yang ada dalam teks prosedur yakni untuk menghibur, memberitahukan, mengajak, membujuk, dan meyakinkan khalayak ramai. Agar kalian lebih memahami tentang teks prosedur, Ibu akan memberikan contoh dengan sebuah tayangan video prosedur tata cara mencuci tangan yang baik dan benar agar kita terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Silakan menyimak dan mengamati tayangan yang Ibu berikan. Kalian sudah memahami dengan baik mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita tadi sudah membahas mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri yang ada dalam teks prosedur. Ibu yakin kalian sudah memahami dengan baik dan sudah jelas ya tadi penjelasannya. Maka dari itu Ibu tidak akan mengulasnya kembali. Yang akan Ibu ulas kembali yakni mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan aspek lisan yang ada dalam teks prosedur. Yang pertama, Ibu akan mengulas mengenai struktur yang ada pada teks prosedur. Tadi ada 3 struktur dalam teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, dan yang ketiga ada langkah-langkah prosedur. Selanjutnya yakni mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur antara lain menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata kerja imperatif, dan menggunakan kata kerja material serta kata kerja tingkah laku.
Dan yang terakhir mengenai aspek lisan yang ada dalam teks prosedur. Aspek lisan yang ada dalam teks prosedur yakni untuk menghibur, memberitahukan, mengajak, membujuk, dan meyakinkan khalayak ramai. Sudah jelas ya anak-anak mengenai penjelasan ibu tadi. Dan ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebagai bentuk pengukur pemahaman kalian mengenai teks prosedur. Tugas yang ibu akan berikan yakni kalian harus membuat sebuah tayangan video mengenai prosedur tata cara membuat hand sanitizer untuk mencegah coronavirus atau COVID-19. Setelah selesai membuat video yang sudah ibu tugaskan tadi, silahkan kirimkan ke email ibu yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk bersama-sama. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat dan penuh antusias yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tayangan video yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.